Bisa kan? Oh iya bisa. Weh. Nyalain dulu Gimana dong. sih ini? Nggak mau. Ini Itu dari udah record belum? ngerekam kali. Oh. Norak. Hai, welcome back to vlognya Bang Aryo. Enggak, ini tentang reptil ya guys. Hewan ya, hewan. Reptil. Reptil ya. Selamat datang di masa depan. Oke, balik lagi sama gue Dimas Hadewo. Jadi hari ini gue ingin, depan gue udah ada Breed Dragon ya. Gue ingin membahas tentang setup kandang atau desain kandang dari Breed Dragon. Kayak apa aja yang kalian butuhkan dan harus kalian siapkan jika ingin memelihara Breed Dragon ini. Karena ini adalah primadona ya. Menurut gue ini reptil gue yang primadona. Hewan asli dari Australia, nggak bisa sembarangan dikip, nggak bisa sembarangan dipelihara, karena hewan ini membutuhkan beberapa hal yang penting gitu untuk dipelihara. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kalian udah lihat, ini adalah lampu UVA dan lampu UVB. Oke, ini adalah hal yang wajib kalian pelihara. Ini adalah hal yang wajib kalian punya kalau kalian memiliki Breed Dragon. Gue bakal kasih tahu fungsinya kedua lampu ini, tapi gue mau kadang yang gue lihat tuh banyak orang cuma pakai lampu UVA doang gitu untuk memelihara Breed Dragon. Mungkin gue sih tahu ya, gue rasa kenapa orang banyak menggunakan UVB karena harganya lebih murah daripada UVA. Kenapa banyak digunakan daripada UVB? Karena UVA harganya lebih murah daripada UVB. Harga UVB bisa 2 sampai 2,5 kali lipat dari harga UVA. Jadi size-nya lebih besar kan, harganya juga lebih mahal lah. Gitu. Apa sih pentingnya kedua lampu ini? UVA ini tuh buat panas ya, buat panas doang sih. Gini, gua kan nggak setiap hari di rumah ya di rumah tiap hari cuma pagi buta dan malam gitu karena sisanya gue ngabisin di kantor atau harus kerja. Jadi gue nggak bisa untuk jemur hewan-hewan gue tiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. That's why gue perlu dua lampu ini. Apa sih kegunaannya? Oke, karena nggak hafal gue baca di HP aja. Oke, kita baca kegunaan lampu UVA dan UVB. Ini vital ya, kalau kalian mau pelihara Breed Dragon kalian harus punya ini. UVA membantu proses deteksi makanan, membantu proses disinfeksi dan sterilisasi bakteri dan kuman, membunuh bakteri dan dalam air minum, menjadi sumber panas, kayak yang tadi gue bilang, sumber panas, matahari kan ngasihin panas. Nah, ini jadi sumber panas, menciptakan efek cahaya alami, dan merangsang nafsu makan. Itu dulu UVA. Jadi, kadang Breed Dragon gue itu, dia tuh gelantungan lama banget di bawah UVA, biar dia lapar gitu. Terus baru gue kasih jangkrik baru makan. Nah, sementara ini nih UVB yang orang kadang jarang pakai. Padahal efeknya itu lebih besar menurut gue ya daripada lampu UVA. Kalau UVB fungsinya adalah membantu penyerapan kalsium. Matahari kan juga memberikan kalsium kayak kita ya deh, kita berjemur supaya kalsium. Kita juga memiliki kalsium, pembentukan vitamin D3, merangsang pertumbuhan. Nah, ini yang penting. Gue baru punya Breed Dragon ini April. Sekarang udah Maret ya. Gue punya ini Maret, terus sekarang udah Mei, OTW Juni. Ini udah gede banget. Gue bisa bilang ini sekitar udah di atas 20 cm dan warnanya merah cabe ya. Ya merah lah, cukup merah karena gue ngekipnya dengan lampu UVA dan UVB, jadi dia terawat gitu. Oke. Tanpa panjang lebar, kita akan mulai setup kandang dari si Breed Dragon gue. Oke, jadi gue bakal ngasih tahu setup kandangnya apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tempatnya. Kalau gue di sini pakai aquarium Gex, panjangnya 60, lebarnya 30, tingginya gue lupa 40 cm. Setelah kalian ada Gex-nya, pakai alas. Alasnya bisa pakai apa aja. Yang bagus sih Desert Sand, cuma karena mahal gak masuk jangkauan gue ya. Kalian bisa pakai koran, itu paling efektif. Tapi di sini gue pakai kayak terpal gitu. Ini gue beli di toko bangunan ya. Taruh aja. Udah gue potong. Ini belinya meteran. Udah gue potong.
Jadi ini pas tuh. Kenapa pakai ini? Karena ini lebih mudah dibersihin gitu. Tinggal diangkat kotorannya, kayak selesai. Udah selesai, nggak ada yang bohong. Kalau udah, gue biasanya kasih berbagai hiasan. Ini nih, biasanya tuh ini batang-batang pohon. Nah, terus ini yang paling penting sih, karena dia kalau tidur atau hanging gitu di sini. Itu tempat hanging dia sih, hanging spot kalau gue bilang di sini. Ini agak di sini. Terus ada tempat hangingnya lagi. Jadi agak banyak ya dia hanging spotnya ya. Tempat bener-bener untuk nyantai-nyantainya. Gue taruh di sini. Nah, gue taruh di sini. Oke. Terus batu di sini. Gue taruh di pojok. Kelihatan nggak? Nah, terus ini water dish. Sebenarnya kayak tempat minum gitu, nggak terlalu fungsional sih menurut gue, karena Bearded Dragon dapat cairan tuh biasanya dari jemur, bukan jemur pagi ya. Kalau kalian taruh dia di wadah yang besar, sekalian jemur kayak di ember gitu, kasih air sedikit, nah itu bisa minum. Atau dari jangkrik malah, atau dari sayuran yang kalian kasih, itu kan ada mineralnya. Dia minum di situ. Karena kalau kayak gini nih, gue naruh water dish di sini. Gue naruh water dish, gue isi air, sama dia tuh malah dibikin main becek-becekan doang. Nih, gue taruh sini, ini water dish. Nah, ini tempat mainnya. Nah, biasanya sama dia itu cuma untuk ini doang. Water dish-nya tuh tempat becek-becekan doang gitu. Dia bikin untuk mainan becek-becekan. Kasih air. Oke. Ini belum selesai. Biar lebih mudah, masukin dulu Bearded Dragon-nya. Nih. Nih, Bearded Dragon gua. Masukin dulu. Nah, kan nggak mungkin nih dibuka begini. Dia bisa lompat. Jadi gua ada custom gitu. Nah, ini gua custom. Ada tutupnya. Dan yang tadi paling penting, ini ada light dome. Isinya lampu UVA. Udah gua taruh. Kita taruh. Kalau gue sih UVA satu spot aja ya. Biasanya di sini spotnya. Tuh, di sini UVA. Terus di sini gua kasih UVB, spot UVB-nya di sini. Tuh. Kayak dan gitu aja. Sangat simpel sih menurut gua. Tuh. Tuh. Setup kandangnya. Ya, tapi ini kan selera lah ya. Gue juga paling suka sih bikin setup kandang begini. Tuh, itu kabelnya ngalingin sih di belakang. Ini UVB, ini UVA. Nah, dia hanging tuh di UVA. Tuh. Nah, itu kan tadi kalian udah tahu tuh esensial yang pertama atau hal yang penting pertama kalau kalian mau melihara Bearded Dragon, yaitu lampu UVA dan UVB. Lalu tadi gue bilang di UVB itu untuk membantu D3-nya, penyertaan D3 atau multivitaminnya. Didapat dari mana sih multivitamin D3-nya? Karena kan gue ngasih makan dia tuh jangkrik atau insek ya. Dan juga sayur. Jangkrik itu kan lebih banyak proteinnya. Ini isi jangkrik nih. Ini udah gue isi jangkrik. Lalu dapat dari mana multivitaminnya? Jadi kalau kalian mau melihara Bearded Dragon, setelah UVA dan UVB yang terpenting adalah ini, kalsium. Ini udah ada D3-nya nih. Ini udah ada D3-nya. Ini gue nggak di-endorse ya sama produk ini, enggak sama sekali. Gue cuma ingin mengedukasi aja. Jadi UVA, UVB dan ini adalah hal yang penting. Karena jujur aja, Bearded Dragon gue ini udah lumayan gede, cukup gede. Dan makin gede karena ini sih. Dan gue juga nge-push makannya. Jujur, saat gue bikin beberapa video dan gue suka update gitu kan di Instagram gue, perkembangan Bearded Dragon gue, ada beberapa teman gue tuh yang kayak mau bayarin gitu kasarannya Bearded Dragon gue dengan harga yang udah 2 kali lipat dari harga gue beli dia gitu. Tapi gue nggak jual karena gue emang project breeding, gue emang pengen coba ternakin Bearded Dragon gue gitu. Jadi kita bakal coba ngasih tahu, kasih makannya ya. Gue juga sekalian ingin mukbang dia, ngasih tahu dia makan dari pembuatan makannya itu apa dan segala macam. Langsung aja kita cekidot.
Oke, itu dia. Semoga dia mau makan ya, karena tadi pagi dia udah gue kasih sayuran, yaitu fumak sama sekitar 5-8 jangkrik. Jadi di sini tuh dalamnya jangkrik, ini banyak, lumayan banyak menurut gue. Tuh. Nah, kalau kalian lihat ini jangkriknya jadi warnanya putih gitu. Tuh, jangkriknya jadi warna putih. Karena tadi gue masukin ini tuh bubuk ya. Jadi gue taruh bubuk, masukin jangkrik, terus di shake gitu, jadi kayak gini. Sekarang kita coba kasih makan berat dagingnya. Semoga dia mau ya. Kita coba. Oke. Ini gue syutingnya udah malam ya. Tuh, jadi UVB-nya nanti gue matiin karena ini selama matahari aja. Jadi matahari pagi sampai malam ya udah dia ikut pagi sampai malam. Kalau kalian lihat, gelap. Dia udah ready mau makan tuh. Gue nyalain dulu deh. Tuh dia udah ready. Dia tahu karena kalau mau makan. Ini di sini gue pakai ini. Pinset yang panjang. Oke, tuh dia udah lihat. Kita coba ya. Kalau kayak gini, UVA-nya kita pinggirin. UVA-nya kita pinggirin. Terus ini kita buka. Ini kita buka. Tuh dibuka. Di sini UVB. Kita coba kasih dia makan. Ini udah ada jangkriknya. Tuh. Wah, ini lapar nih kalau ini nih. Ini gua zoom deh. Nih ya. Gua ambil lagi satu, gua lempar nih coba. Tuh ke situ. Tuh. Paling seneng gua sesuatu tuh kalau ngeliat dia makan. Ini gua lempar lagi. Mantul nggak tuh? Jadi di mix ya, kalau masih kecil tuh 70% insek, 30% tuh sayuran. Kalau masih kecil. Ini kalau gua pagi itu biasanya fumak atau sawi ya. Sawi sih, mostly karena fumak agak mahal dan agak susah. Terus sekitar 8 jangkrik. Malam baru gua kasih full jangkrik gitu. Yah, elah kejauhan. Jadi ini hewan yang bolot, dia harus ngelihat makanannya itu bergerak. Kalau makanannya cuma diem doang, dia nggak bakal makan, dia nggak bakal ngira itu makanan gitu. Nih, tanggung nih, sekalian nih. Tuh, ini lapar banget sih. Ini gue ngambilnya tuh tadi 10 lebih nih, 10 jangkrik lebih. Oke, lanjut lagi. Masih banyak nih. Tuh, gue kasih makan. Kalau gue sih nggak pernah langsung kasih banyak gitu ya. Jadi kayak kalau gue sih satu-satu dia makan, baru gue kasih lagi. Kalau enggak karena takutnya malah ngumpul gitu di kandangnya, malah dia risih sih. Itu kalau gue. Atau disuapin gini juga dia mau tuh. Tuh. Biar cepet. Ya, ini kan jangkriknya gak gerak tuh, jadi harus dibantu. Oke, yang terakhir. Waduh, gak lihat deh. Nih. Dan mantul. Oke, jadi itu beberapa hal yang harus kalian butuhkan. Yang pertama adalah UVA, UVB, dan yang satu lagi adalah kalsium. Dan tadi juga adalah setup kandangnya, dan juga kita lihat mukbang gini. Untuk setup kandang kalian nggak harus sama gitu, sama sekali nggak harus sama. Kalau kalian punya kontainer box gitu yang ukurannya panjang juga ya, menurut gua it's okay gitu. Kalau gua kan ini karena masih cuma punya satu, jadi gua kayak membuat yang lebih baik gitu. Karena nantinya gue juga mau breeding, gue juga lagi ada project untuk nyiapin betinanya. Mungkin nanti dalamnya itu yang betina nggak bakal serame ini. Nanti kalau kita lihat aja unboxingnya gimana dan juga setup kandangnya. Jadi tahun depan gue mau coba project breedingin mereka. Itu aja video gue. Semoga bisa mengedukasi. Semoga dengan video ini kalian terhibur lah ya. Dan juga kalau kalian pengen mencoba pelihara bird dragon, ya why not? Gue udah kasih tahu apa aja yang diperlukan. Dan juga kalau kalian mau pelihara bird dragon itu budgetnya itu double ya, karena untuk persiapan lampu, kandang dan segala macamnya itu udah seharga bird dragon juga.
itu yang gue rasain, balik lagi itu yang gue rasain gitu. Jadi, tapi kalau kalian merasa bisa untuk men-taker mereka dengan setup kandang yang lebih murah, ya kenapa enggak gitu. Ini kan gue cuma sebagai ini aja ya, mencontoh aja gitu. Gue juga nonton dari beberapa youtuber yang punya Blood Dragon ya kayak gitu. Karena semakin nanti Blood Dragon dewasa, dia kayak semakin nggak perlu banyak tempat gitu sih. Dia kayak cuma perlu space kosong dan basking spot untuk dia ngebasking panasnya dia doang. Itu aja gitu. Itu aja video gue, semoga mengedukasi buat kita semua di masa depan. Pamit dan juga God bless you.